Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zuni Amanda Dewi, NIM 200411100051. Saya dari kelas struktur data IF 2D. Di sini saya akan membahas tentang implementasi 2.1, yaitu scheduling atau penjadwalan. Algoritmanya, terdapat proses penjadwalan CPU. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, semua tas masuk ke dalam antrian. Setiap tas ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing tas untuk menggunakan CPU. Misalkan tas A membutuhkan waktu untuk diproses di CPU selama 7 detik. Yang kedua, tas yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. Yang ketiga, CPU memiliki atribut waktu, yaitu semua tas hanya boleh menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan waktu CPU adalah 3 detik, maka semua tas hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU 3 detik saja. Jika suatu tas membutuhkan waktu lebih dari CPU, maka tas tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian tas akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke posisi rear atau ke dalam antrian agar tas tersebut dapat diproses selanjutnya. Jika tas membutuhkan waktu tidak melebihi waktu proses CPU, maka tas diproses sesuai waktu proses tas, kemudian dikeluarkan dari antrian yang berarti tas tersebut telah selesai diproses oleh CPU. Di sini perintahnya, buatlah ilustrasi penjadwalan CPU tersebut dengan menggunakan modul queue yang telah dibuat sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, input berupa jumlah tas atau proses yang akan diproses pada CPU. Yang kedua, nama proses beserta atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk menggunakan CPU. Yang ketiga, waktu proses. Di sini outputnya saya buat fungsi dengan nama fungsi penjadwalan. Yang pertama kali saya lakukan di sini membuat antrian, yaitu dengan variabel proses yang isinya inisialisasi Q. Saya buat variabel jumlah yang isinya inputan dari user, yaitu jumlah proses yang akan dijadwalkan CPU. Selama I in range jumlah, selama I berada di range jumlah, maka saya buat data, yaitu inisialisasi Q lagi. Yang pertama, di sini kita membutuhkan inputan dari user berupa nama proses, kemudian kita tambahkan ke dalam queue. Selanjutnya, kita butuh waktu proses yang diinputkan dari user juga, kemudian kita tambahkan ke queue. Di proses selanjutnya, saya menghapus di posisi front dari queue yang sudah diinputkan user, yaitu nama proses akan di deq atau dihapus, kemudian saya tambahkan lagi ke queue-nya atau ke data ini agar dapat output yang sesuai dengan modul. Selanjutnya, data atau list queue-nya tadi saya tambahkan ke list proses, yaitu queue proses. Selanjutnya, nama proses. Di sini saya mencetak antrian proses, yaitu proses yang sudah saya buat antriannya tadi. Selanjutnya di sini proses CPU. Waktu. Waktu sama dengan inputan dari user berupa waktu proses CPU yang diinputkan dari user. Selanjutnya di sini saya mencetak print antrian proses beserta waktunya, yaitu proses, sama seperti antrian proses tadi. Di sini saya set time sama dengan 1 selama data proses tidak dalam keadaan kosong, maka iterasi time ke 1 loop sama dengan deq proses, yaitu menghapus data di posisi front dari proses. Kemudian di loop indeks ke 1 adalah waktu prosesnya yang dimiliki oleh setiap nama proses tadi. Jika lebih dari waktu, maka loop di
indeks ke-1 atau CPU akan dikurangi dengan waktu. Selanjutnya print loop, ini agar sesuai dengan modul. Selanjutnya loopnya akan di enqueue, ditambahkan ke proses. Jika tidak, maka proses loop telah selesai. Atau jika loop tidak melebihi dari waktu, maka prosesnya telah selesai. Yang di loop di sini. Selanjutnya print data proses yang tersisa. Time di set lagi menjadi 2, ditambah seterusnya. Kita coba run. Di sini saya set 3 dengan nama proses yang pertama A, dengan waktunya saya set 6, yang kedua B dengan waktu saya set 9, dengan C saya set 2. Agak lama. Antrian proses C ini mencetak, yang saya tambahkan dulu berada di posisi front. Sedangkan yang terakhir di posisi rear. Di sini saya waktu prosesnya saya set 3. Maka di sini yang pertama 6. 6 melebihi dari waktu proses CPU. Berarti waktunya dikurangi, 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Kemudian di pop lagi atau ditambahkan lagi ke dalam queue-nya. Begitupun terus-menerus sampai list dalam keadaan kosong atau queue dalam keadaan kosong. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.